Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana dari kelas A2 2017 Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya susun dengan judul Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Matematika Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning pada siswa kelas 8 SMP Pasundan 1 Cimahi. Adapun latar belakang pada judul penelitian ini adalah Matematika merupakan bidang studi yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Merdian yang menyatakan bahwa matematika merupakan suatu bidang studi yang telah diajarkan dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran mata pelajaran matematika bagi kehidupan. Nah, pada pembelajaran matematika terdapat sistem persamaan linear dua variabel. Materi sistem persamaan linear dua variabel merupakan salah satu materi yang harus dikuasai oleh siswa kelas 8 SMP dalam kurikulum 2013. Kedudukan materi SPLDV ini tertera pada kurikulum 2013 adalah sebagai pengetahuan awal yang harus dikuasai oleh siswa untuk mempelajari materi selanjutnya, di antaranya materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Di SMP Pasundan 1 Cimahi masih memiliki banyak masalah yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran, di antaranya kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika, kedua siswa sulit menguasai metode yang digunakan, sulit menguasai materi, yang ketiga metode yang digunakannya, dan yang keempat rendahnya kemampuan dasar siswa terutama pada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sehingga membuat hasil belajar siswa itu rendah. Pada hasil pembelajaran kelas 8 di SMP Pasundan 1 Cimahi, itu hasilnya di bawah KKM yaitu 50, padahal kriteria ketuntasan maksimal mata pelajaran matematika adalah 75. Nah, pembelajaran matematika ini dianggap sulit oleh sebagian besar siswa. Ini merupakan tantangan bagi guru. Nah, rendahnya minat juga dipengaruhi oleh metode atau pendekatan yang digunakan oleh guru. Selama proses pembelajaran, guru menjadi pusat mengajar, dirasa siswa itu kurang menarik dan membosankan. Kurang menariknya proses pembelajaran mengakibatkan berkurangnya minat belajar siswa, terutama pada materi sistem persamaan linear dua variabel, sehingga kurangnya minat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Dengan timbulnya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, maka diperlukannya suatu upaya untuk meningkatkan minat dan hasil belajar. Maka peneliti melakukan tindakan yaitu pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL. Menurut Sanjaya, CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan dunia nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, pada pendekatan CTL memiliki 7 komponen utama. Nah, terutama pada komponen konstruktivisme dan pemodelan. Konstruktivisme dapat membantu siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri, dan pemodelan dapat membantu siswa untuk mentransformasikan permasalahan SPLDV dari kata-kata tertulis ke dalam operasi matematika. Diharapkan siswa akan lebih senang terhadap pembelajaran sehingga minat dan hasil belajar siswa meningkat. Menurut penelitian sebelumnya,
yaitu Mayasari 2016 dengan menggunakan pendekatan CTL, minat siswa dalam mengikuti pembelajaran mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Maka dengan ini penulis melakukan penelitian dengan judul meningkatkan minat dan hasil belajar matematika materi sistem persamaan linear dua variabel menggunakan pendekatan CTL. Nah, itu adalah latar belakang yang melatar belakangi judul yang telah saya susun. Kemudian ada pula rumusan masalahnya. Nah, yang pertama, apakah melalui pendekatan pembelajaran CTL dapat meningkatkan minat belajar matematika tentang sistem persamaan linear dua variabel kelas 8 SMP Pasundan 1 Cimahi pada tahun pelajaran 2020-2021? Yang kedua, apakah melalui pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 SMP pada tahun ajaran 2020-2021? Yang ketiga, apakah melalui pendekatan CTL dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar matematika tentang sistem persamaan linear dua variabel kelas 8 SMP Pasundan 1 Cimahi tahun ajaran 2020-2021? Nah, dalam penelitian ini, tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk menelaah peningkatan minat belajar siswa melalui pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning bagi siswa kelas 8 SMP tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, untuk menelaah peningkatan hasil belajar siswa melalui pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning bagi siswa kelas 8 SMP Pasundan 1 Cimahi tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, untuk menelaah peningkatan minat dan hasil belajar melalui pendekatan CTL bagi siswa kelas 8 SMP Pasundan 1 Cimahi tahun ajaran 2020-2021. Nah, adapun manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat bagi siswa. Yang pertama dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 8 SMP Pasundan 1 Cimahi. Yang kedua dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 SMP Pasundan 1 Cimahi pada tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa kelas 8 SMP Pasundan 1 Cimahi tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, manfaat bagi guru. Melalui pendekatan CTL dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 8 SMP Pasundan 1 Cimahi tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, melalui pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 SMP tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, melalui pendekatan CTL dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa kelas 8 SMP Pasundan 1 Cimahi tahun ajaran 2020-2021. Nah, adapun hipotesis tindakan pada proposal penelitian ini adalah yang pertama, melalui penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan minat belajar matematika tentang sistem persamaan linear dua variabel siswa kelas 8 SMP Pasundan 1 Cimahi. Yang kedua, melalui penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika tentang sistem persamaan linear dua variabel siswa kelas 8 SMP Pasundan 1 Cimahi tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, melalui penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar matematika tentang sistem persamaan linear dua variabel siswa kelas 8 SMP Pasundan 1 Cimahi. Kemudian definisi operasional. Yang pertama, sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang terdiri dari dua variabel dan dua persamaan. Indikator yang diambil untuk soal pada materi sistem persamaan linear dua variabel adalah yang pertama, membuat model matematika dan menentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan grafik dan persamaan serta menafsirkan grafik yang terbentuk. Yang kedua, membuat model matematika dan menentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel
menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kemudian yang kedua, minat belajar. Minat belajar adalah kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa ada paksaan, sehingga dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku. Pada minat belajar terdapat beberapa indikator. Yang pertama, perasaan senang, yang kedua, keterlibatan siswa, yang ketiga, ketertarikan, dan keempat, perhatian siswa. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat, pendekatan kontekstual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan materi dengan situasi kehidupan dunia nyata. Nah, adapun komponen dari pendekatan CTL, yang pertama konstruktivisme, kedua menemukan, ketiga bertanya, yang keempat ada masyarakat belajar, yang keempat ada pemodelan, keenam refleksi, dan ketujuh adalah penilaian sebenarnya. Nah, selanjutnya itu ada bab 2 tentang kajian pustaka. Di kajian pustaka ini terdapat beberapa poin, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di sistem persamaan linear dua variabel ini terdapat pengertian sistem persamaan variabel menurut para ahli, kemudian metode penyelesaian sistem linear dua variabel. Yang ketiga ada indikator sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua itu ada minat belajar. Di sini minat belajar pengertian minat belajar menurut beberapa ahli. Contohnya di sini ada menurut Kolate dan Schiapetta dalam penelitian Umayyah 2019. Kemudian terdapat indikator minat belajar. Yang ketiga terdapat poin hasil belajar. Di sini hasil belajarnya terdapat pengertian dari beberapa ahli. Kemudian indikator minat belajar menurut Bloom dan kawan-kawan. Yang keempat adalah pendekatan kontekstual teaching and learning. Nah, di sini terdapat pengertian pendekatan kontekstual teaching and learning dari beberapa ahli. Kemudian terdapat 7 komponen utama pendekatan kontekstual teaching and learning. Ada konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian otentik. Nah, selanjutnya itu ada bab 3. Bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama itu ada latar dan subjek penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di SMP Pasundan 1 Cimahi pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8B SMP Pasundan 1 Cimahi dengan jumlah siswa 38 orang dengan rincian 20 siswa putri dan 18 siswa putra. Desain penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dalam penelitian ini dilakukan dalam satu siklus. Siklus diberhentikan ketika kondisi kelas sudah stabil. Jika belum memenuhi kriteria, maka akan dilanjutkan dengan siklus 2. Yang ketiga ada prosedur penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada tahapan pada siklus 1, yang perencanaan terlebih dahulu, yaitu yang pertama menentukan waktu untuk pelaksanaan siklus 1, yaitu saya merencanakan tanggal 6 Oktober 2020. Yang kedua menentukan metode pembelajaran yang digunakan. Pada penelitian ini, saya merencanakan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Yang ketiga, menyusun atau menyiapkan rencana perangkat pembelajaran materi sistem persamaan linear dua variabel menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Yang ketiga, menyusun lembar kerja. Yang kelima, menentukan alat observasi berupa lembar observasi. Yang kedua ada tindakan. Pada pelaksanaan tindakan, siklus 1 dilakukan dalam satu pertemuan. Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal pelajaran matematika kelas 8B. Materi yang akan diberikan adalah materi sistem persamaan linear dua variabel. Adapun tindakan yang dilakukan pada
pada siklus ini sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun. Yang ketiga ada pengamatan. Pada tahap ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan dan mencatat kejadian-kejadian yang tidak terdapat dalam lembar observasi dengan membuat lembar catatan lapangan. Yang keempat ada refleksi. Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi dari pelaksanaan tindakan pada siklus 1 yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pembelajaran siklus berikutnya. Yang ke D itu ada instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama observasi. Observasi ini dilaksanakan untuk memperoleh data selama proses pembelajaran pendekatan kontekstual teaching and learning. Dalam kegiatan ini terdapat dua lembar observasi, yaitu lembar observasi kegiatan siswa dan guru. Yang kedua, wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui respon siswa dan guru mengenai proses pembelajaran. Yang ketiga, angket. Pembagian angket pada subjek penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang minat belajar siswa setelah diberikan pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual teaching and learning. Yang keempat ada tes. Tes ini merupakan alat ukur yang diberikan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan. Nah, tes ini digunakan bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah belajar siswa mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel. Yang kelima itu ada catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang hasil pengamatan di kelas yang tidak terdapat di lembar observasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data observasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil observasi tentang aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. Teknik analisis data yang telah didapatkan dari hasil penelitian berupa observasi dan catatan lapangan. Yang kedua ada analisis angket siswa. Analisis angket minat belajar siswa. Angket siswa yang saya susun itu terdiri dari 18 butir pertanyaan dengan 8 butir pertanyaan positif dan 10 butir pertanyaan negatif. Nah, ini adalah skornya, skor untuk jawaban-jawaban siswa. Jika pertanyaannya positif dan siswa menjawab sangat setuju, maka poin yang didapat siswa adalah 4. Dan jika pertanyaannya jadi negatif, siswa menjawab sangat setuju, maka nilainya skornya yaitu 1. Cara menentukan presentasi dari aspek yang diamati dan kemudian dikategorikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan adalah dengan menggunakan rumus presentase sama dengan skor yang telah diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Yang hasil tes siswa dianalisis untuk menentukan peningkatan ketuntasan siswa. Yang pertama, peningkatan ketuntasan mengikuti ketentuan sekolah bahwa dinyatakan sesuai dengan KKM yaitu 75. Maka penilaian ini guna ketuntasan 8 sekolah. Yang kedua, peningkatan prestasi siswa dilihat dari hasil jangka pendeknya yang ditunjukkan dengan kenaikan rata-rata tes pada setiap siklus. Yang selanjutnya, penelitian dilandasi prinsip kolaboratif dan kooperatif, sehingga penyiapan partisipan dipandang perlu dilakukan di kegiatan awal. Melakukan diskusi dengan teman sejawat guru matematika tentang desain atau strategi pembelajaran pada materi sistem persamaan linear variabel dengan penyusunan rencana kegiatan. Nah, yang selanjutnya adalah jadwal penelitian. Ini adalah jadwal penelitian yang telah saya susun. Yang pertama itu ada observasi awal dulu. Yang kedua, penyusunan proposal. Yang ketiga, penyusunan skenario pembelajaran dan instrumen penelitian. Kemudian, ada tindakan siklus satunya. Yang pertama itu ada pertemuannya, pertemuan pada siklus 1, tes tindakan siklus 1, ada pengolahan datanya juga, dan kemudian ada evaluasi siklus 1. Nah, sekian presentasi proposal penelitian yang telah saya susun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.